Assalamualaikum. Mari kita simak tausiah dari Ustadz Rifki Jakfar Talib tentang 3 induk dosa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai, hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Sekiranya kalian berusaha menghitung nikmat yang Allah berikan, maka pasti kalian tidak akan mampu menghitungnya. Tapi kita bersyukur kepada Allah karena perintah yang Allah berikan bukan menghitung nikmat. Jadi Allah tidak nyuruh kita ngitung, tapi perintah yang Allah berikan adalah mensyukuri. Akan tetapi syukur yang benar bukan cuma sekedar mengucapkan alhamdulillah tunggali akeh. Kalau orang kaya bersyukurnya cuma alhamdulillah, yo kebangetan. Kalau orang yang punya jabatan bersyukurnya cuma dengan alhamdulillah, yo kebangetan. Tapi syukur itu dengan perbuatan. Sebagaimana kita tahu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Daud alaihi salam dan keluarganya, yaitu Sulaiman dan semuanya. Itu apa Allah bilang? I'malu ala Dawud syukran wa qalilum min ibadiyas syakur. Dan lakukan, amalkan syukur wahai Daud dan keluarganya, dan sedikit di antara hambaku yang pandai bersyukur. Kenapa sedikit? Karena banyak di antara kita syukurnya salah. Akhirnya oleh Allah tidak dianggap mensyukuri nikmat. Panjenengan lihat, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersyukurnya dengan sholat tahajud sampai kakinya bagaimana? Itu sampai ibunda Aisyah merasa aneh. Ya Rasulullah, lima fa'alta hadha wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasul, buat apa panjenengan sholat sampai kaki panjenengan bengkak, padahal semua dosa panjenengan yang lalu maupun yang akan datang Allah telah ampuni. Jawabannya Rasul satu, afala akunu abdan syakura. Tidakkah pantas aku menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur? Karena syukurnya benar, panjenengan lihat, Allah kasih karunia husnul khatimah. Jadi jangan diremehkan. Orang yang syukurnya benar, insya Allah meninggalnya baik. Orang yang syukurnya benar, ibadahnya kuat. Coba lihat, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, Allah akan tambah. Dan ini kalimatnya pasti, la azidanna. Nunnya itu yang ada tasydidnya, itu nun litaukid, nun untuk menguatkan makna. Allah bilang kalau kamu bersyukur pasti tak tambahi. Apa kata Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir? Beliau mengatakan ketika menafsirkan ayat ini, la in syakartum ala ni'mati la azidannakum ala ta'ati. Kalau kalian mensyukuri nikmatku, kata Allah, aku tambah kemampuan kalian untuk taat kepadaku. Berarti kemampuan kita taat kepada Allah itu berbanding lurus dengan pandainya kita mensyukuri nikmat Allah. Tak kasih contoh dan panjenengan insya Allah ngerti dan mudeng. Nabi Muhammad syukurnya benar atau salah? Benar.
Syukurnya dengan cara apa tadi? Salat sampai kakinya bengkak. Sekarang Nabi Muhammad meninggalnya husnul khotimah atau tidak? Tak beritahu. Nabi Muhammad SAW itu i'tikaf di bulan Ramadan tiap tahun cuma 10 hari. Tiap tahun di 10 hari yang terakhir pada bulan Ramadan. Panjenengan tahu Ramadan terakhirnya Nabi Muhammad itu i'tikafnya 20 hari. Lebih baik atau berkurang? Lebih baik. Di akhir umurnya ibadahnya tambah kuat. Nabi Muhammad khataman Al-Quran, deres Quran bersama malaikat Jibril setahun sekali. Di tahun wafatnya Nabi Muhammad itu deres Quran bareng malaikat Jibril setahun 2 kali. Tambah meningkat di akhir usia. Apa kuncinya? Syukurnya benar. Maka semakin panjenengan bersyukur, panjenengan semakin kuat sholatnya. Semakin panjenengan bersyukur, panjenengan semakin kuat ibadahnya. Semakin panjenengan bersyukur, pengajiannya semakin rame. Alhamdulillah. Ini harus begitu. Dan warga Muhammadiyah ini harus orang yang paling pintar bersyukurnya. Karena apa? Alhamdulillah Muhammadiyah ini, kalau saya sedikit boleh apa ya, tapi tidak boleh sombong ya. Barusan mau diceramahkan masuk sombong ya. Kalau kita lihat ini, mohon maaf ya, ini bukan untuk kita membanggakan diri tapi untuk nyemangati. Kalau kita lihat terakhir ini, salah satu ormas sing rodok membanggakan itu ya Muhammadiyah ini. Nolak jabatan, nolak duit, tetap lurus, tetap kenceng. Maka ini hadirin perlu disyukuri. Perlu apa? Disyukuri dengan cara apa? Ayo warga Muhammadiyah, amal sosialnya kudu tambah banyak. Tambah peduli dengan masyarakat, tambah peduli dengan pendidikan, tambah peduli dengan panti asuhan, tambah peduli dengan rumah sakit. Kalau itu kita lakukan, insya Allah Muhammadiyah ini bukan cuma 109 tahun, tapi bahkan lebih dari 1000 tahun. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah, menjalankan tuntunan dan menjalankan ajarannya ila yaumil kiamat. Hadirin sekalian dan pemirsa Madani TV dimanapun anda berada, kita mau cerita di pagi hari ini 3 induk dosa. Tapi sama Bapak Ketua PCM sudah dibocorin tadi. Saya mau ceramah apa sekarang? Panjenengan duluin, saya bingung mau ceramah apa sekarang ini. Entek sudah bahan saya. Gunung emas disebut, iya. Hasad disebut, sombong. Terus saya mau ceramah apa sekarang? Tapi ya begini ya, insya Allah tidak mengurangi apapun. Amin ya rabbal alamin. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa kita mau tahu 3 induk dosa? Apa pentingnya gitu loh? Buat kita ini ngerti dosa itu pentingnya apa? Ada salah seorang sahabat Nabi itu tanya sama Nabi Muhammad bukan tentang kebaikan. Ketika orang lain tanya tentang kebaikan itu apa, kunci surga itu apa, afdolnya sedekah itu seperti apa, sholat yang paling baik bagaimana meraih ampunannya Allah, tapi sahabat yang satu ini tanyanya apa? Keburukan. Ya Rasul, keburukan itu apa? Ketika orang lain tanya tentang kebaikan, dia tanya keburukan. Apa kata dia? Karena kalau kita tidak ngerti buruk itu apa, khawatir kita terjatuh tanpa kita sadar. Jadi khawatir jatuh dalam keburukan dalam keadaan kita tidak ngerti bahwa itu apa?
keburukan. Nah, maka pentingnya kita ngerti induk dosa ini untuk kita hindari, supaya kita selamat, kita tidak terjatuh dalam dosa itu. Nah, sekarang lihat hadirin, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu nulis dalam kitabnya Ad-Da' wad Dawa, Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi. Itu kitab yang fenomenal dari beliau. Itu beliau cerita di sana tentang athar al-ma'asi wadz-dzunub, dampak dari dosa dan maksiat. Banyak sekali. Nomor satu, orang itu kalau banyak dosa, hirman al-ilm, sama Allah dihindarkan dari mendapatkan ilmu. Maka hati-hati. Orang itu lek dosane akeh, datang ke majelis taklim males. Kalaupun datang, Bu, ayo istighfar, tobat. Seket pembukaan loh ini. Mbak, geser titik tak senden. Senden langsung. Ayo ibu-ibu. Malah saya seneng panjenengan petan timbang ngantuk. Mboten napa-napa petan. Nggih, monggo. Yo petan uwan, petan tumo malah rapopo. Timbang turu itu ya. Sudah, maka kalaupun datang ndak semangat. Kalaupun datang kemudian semangat, ndak bisa dapat ilmu. Kalaupun dapat ilmu, ndak bisa mengamalkan. Itu karena banyak dosa. Maka hati-hati. Kalau kita ini ada info pengajian, ngaji maneh. Itu jangan-jangan yang menghalangi kita bukan kesibukan, tapi memang hati kita, tempat kita menyimpan ilmu, iki wis kadung kebeen dosa. Antum tahu Imam Syafi'i, sehebat itu hafalannya, tapi masih wadul kepada gurunya, Imam Waqi'. Imam Syafi'i mengatakan, syakautu ila Waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala fa innal ilma nurun wa nurullahu la yuhdahul 'asi. Aku ini mengeluh sama guruku tentang hafalanku yang buruk. Saiki apal kok sore lali, kok sore apalan menesuk lali. Bahkan banyak sing gak sempet apal, gak sempet apal. Maka aku keluhkan itu kepada guruku. Apa kata gurunya? Gurunya mengatakan, nak, ilmu itu cahaya. Ilmu itu apa? Cahaya. Maka orang itu kalau betul-betul berilmu, tidak perlu lighting, ini tidak perlu ini. Wajahnya itu sudah glowing. Ibu-ibu di Lamongan ngerti glowing? Panjenengan nggih ngerti glowing itu apa? Ngerti? Apa glowing itu? Nampaknya susah, tapi kalau Lamongan glowing ini kan panas ya, panas, matahari terik, maka kan masya Allah ya. Tapi ibu-ibu sekarang ngono, Mas tuku pelembab, Mas tuku, waduh kaget yang dituku, sing lanang ngeluh ya. Maka ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidak akan Allah masukkan ke dalam hati yang ternyata hati itu penuh dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, orang itu kalau banyak dosa, rezekinya cupet. Rezekinya apa? Tidak lancar. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan, aku heran kepada orang-orang yang mengeluhkan rezekinya tidak lancar. Kemudian dia tanya, ini karena apa? Wes ojo takon, dosamu kakean. Dosamu kakean. Karena kalau orang itu dosanya minim, sedikit, ibadai akeh, oleo duit mek titik, atine lego. Dan dia akan merasa kaya dan cukup serta qanaah. Maka disebutkan dalam Al-Quran apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki dari tempat yang tidak pernah dibayangkan sama dia.
Tapi ingat, bukan rezeki dulu tapi takwa dulu. Kita ini bingung rezekine takwane keri. Ndak. Salat sing bener, ngaji yang bagus, puasa yang istiqomah, istighfar yang banyak. Ketika ibadah-ibadah yang menunjukkan ketakwaan panjenengan lakukan, rezeki teko dewe. Dan itu otomatis, ojo diwalik. Kita ini kualik, golek rezeki lali takwa. Padahal takwa itulah pintu pembuka rezeki. Yang ketiga, orang itu kalau banyak dosa, itu urusannya ruwet. Ngurus KTP angel, ngurus surat pindah angel, jual beli rumah datang ke notaris ruwet, ngurus surat nikah lagi gak dapet, susah. Keceplosan, salah omong. Tadi kan dibilang tadi ya, Masya Allah warga Muhammadiyah ini istrinya ibu-ibu Aisyah itu setia sekali. Nah, ciri-ciri setia itu ya nurut sama suami. Kalau suaminya kepingin apa ya jangan ditolak. Itu ciri istri yang setia. Panjenengan tafsirkan sendiri. Sudah, maka urusannya ruwet. Kenapa begitu? Karena orang yang takwa urusannya mudah, maka kalau dia meninggalkan takwa urusannya menjadi susah. Wes, itu saya sebutkan 3 saja. Ilmu susah, rezeki susah, urusan susah. Itu karena banyak dosa. Tapi hadirin, panjenengan tinggalkan 3 dosa ini, liyane Allah sing ngatur. 3 induk dosa ini panjenengan tinggal, yang lain Allah yang ngatur. Kenapa begitu? Allah Ta'ala itu zat syakur. Syakur itu apa? Salah satu asmaul husna itu asyakur. Apa arti kata asyakur? Membalas dari kebaikan sedikit dengan balasan yang banyak. Nerimone titik ngeine akeh. Seperti orang mancing itu loh. Umpannya cacing, dapatnya apa? Ikan. Ada orang umpan ikan dapat cacing. Lah, Allah Ta'ala jauh lebih hebat dari itu. Panjenengan berjalan, Allah berlari. Panjenengan sejengkal, Allah sehasta. Itu yang Allah kasih. Panjenengan sedekah 10, Allah ganti berapa? 100 minimal, 700 bisa, tidak terhingga banyak. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. Seperti biji yang menumbuhkan 7 batang. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap batang ada 100 buah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Allah tambah dari yang 700 untuk siapa yang Allah kehendaki. Jadi 10 itu minimal, 700 bisa, lebih sangat memungkinkan. Itu Allah asyakur. Maka ketika Allah melihat panjenengan ikhtiar untuk meninggalkan dosa-dosa besar, maka dosa-dosa kecil itu Allah yang akan menyelamatkan panjenengan dari itu. Contoh begini, di sini ada enggak kelompok-kelompok anti riba gitu? Ada? Ex-bank atau apa, masyarakat tanpa riba, ada ya? Kan umum ya, nasional ya. Panjenengan lihat cerita mereka. Bingung habis. Banyak di antara mereka itu mereka kesimpulannya cuma satu, Pak. Allah cuma ingin melihat panjenengan punya satu langkah pertama, bahwa panjenengan ingin meninggalkan riba. Satu langkah pertama panjenengan lakukan, langkah berikutnya Allah yang buka. Betul apa enggak?
walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kata Allah, termasuk jalannya Allah itu meninggalkan maksiat, termasuk jalannya Allah itu meninggalkan apa yang Allah haramkan. Walladzina jahadu fina, panjenengan serius sungguh-sungguh. Apa Allah bilang? Lanahdiyannahum. Ini kata wajibnya dua. La, untuk yang belajar bahasa Arab ya. Lam yang pertama pasti. Lanahdiyanna, nun yang kedua pasti. Pasti kami tunjukkan jalan kami. Dibuka sama Allah. Cuma sayangnya langkah pertama kita tidak berani. Langkah pertama diwedeni setan. Oh, kok bojomu mangan opo? Loh, mangan sego lah, mangan masuk kerikil. Loh, nanti anakmu sekolah bayar apa? Loh, jangan mengkerdilkan Allah dengan logika panjenengan. Tulis, penting ini. Jangan apa? Mengkerdilkan Allah dengan sempitnya logika kita. Kita kan otak kita kan terbatas. Loh, aku lagi gak kerja, duitku tuh kok endi? Itu kan pikirannya siapa? Manusia. Sementara Allah punya pikiran yang lain. Ketika Allah melihat panjenengan ikhtiar, ketika Allah melihat panjenengan sungguh-sungguh, Allah tidak pernah zalim. Termasuk ketika panjenengan ingin meninggalkan dosa. Ketika panjenengan ingin meninggalkan dosa, maka Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan ada 3 induk dosa. Yang ini merupakan dosa terbesar dan dosa permulaan di alam dunia ini. Kalau yang 3 ini panjenengan tinggal, insya Allah yang lain panjenengan selamat. Nomor 1, al-kibru, kibir. Kibir apa artinya? Sombong. Kibir itu dari bahasa besar. Jadi wong sing sombong iku gemede. Apa gemede itu? Sok hebat. Dan biasanya orang yang sok itu ndak. Sok pinter. Pinter apa boten? Ndak. Sok kaya. Kaya apa ndak? Justru biasanya orang yang asli kaya malah rendah hati. Iki sing gak sepiro soge, riwariwi salon. Ya mali gak soge-soge, wong sing soge gak tau nang salon. Iya. Biasanya begitu. Yang nomor 1 sombong. Merasa hebat, merasa besar, dan hati-hati. Orang kalau sudah kena sombong, dengerin. Ini rumus kaidah, tidak mungkin salah. Orang kalau sudah kena sombong, Allah tidak ridho. Ketika Allah tidak ridho, maka perkara yang bikin dia sombong sama Allah dicabut. Hati-hati panjenengan. Karena orang yang sombong itu dia sedang nyaingi siapa? Allah. Yang pantas sombong di dunia dan alam semesta ini siapa? Allah. Maha segalanya dan tidak punya aib. Itu yang pertama, sombong. Yang kedua, al-hasadu. Al-hasad. Hasad itu apa? SMS kalau kata Tukul Arwana. SMS itu kata Tukul Arwana, susah melihat orang senang. Berarti wong seneng dek susah. Dan senang melihat orang susah. Lek wong liane susah, atine bunga. Jahat betul. Saya ngaji ke Trenggalek. Sebelum corona, seingat saya ngisi di ranting Muhammadiyah, saya lupa daerah mana. Itu ketua rantingnya BCI saya, Ustadz pesen setunggal. Biasa Ustadz itu kalau mau ceramah biasanya requestnya banyak. Ustadz, ibu saya mikir kono sikat Ustadz, iku biasa nih ini. Ustadz kono sikat Ustadz, Ustadz saya tak mire sikat Ustadz, ketua ini sikat. Waduh. Jadi kita bingung, kita ceramah apa mbok kon nyingkati wong tok iki. Akhirnya ceramahnya ndak masuk gara-gara ceramah tujuannya ngantem wong. Ndak boleh.
Dan saya paling tidak senang ceramah di TTP itu. Ustaz, bisi ono bojoku Ustaz, aku mesti rabi mana gak tahu oleh. Lu, lah lapo? Lah bisi ono dewe lah penak. Lah masa saya suruh bisi istri panjenengan kan gak asik. Sudah, fokus. Dibisi sama ketua, saya lupa cabang atau ranting gitu. Aduh, kesebut nama, astagfirullahaladzim. Seharusnya gak usah nyebut tempat tadi. Ustadz, saya pesen apa? Di sini Ustadz. Orang-orang itu kalau tetangganya beli, saya nyebut merek gak apa-apa ya. Nanti Madani TV coret aja itu. Ketika tetangganya beli motor NMAX, iku sing liyane tuku Paramex. Ya tak lanjutkan sama saya. Kenapa gak bodrek ae? Kenapa harus Paramex? Saya jujur Bu, pertama saya gak ngeh. Saya serius. Ini bukan dibuat-buat. Saya gak ngerti. Oppo, NMAX, Paramex. Ternyata dijelasin. Gini Ustad, lek tonggone tuku NMAX, liyane ku sumpek Ustad. Saking sumpeke sirai ngeluh, karena sirai ngeluh tuku. Oh, sikat aman, dia bilang. Itu penyakit yang kedua, hasad. Ndak seneng lihat orang lain bahagia. Bahagia itu kata dipek dewe, liyane kudu soro, liyane kudu nangis, liyane kudu elek. Sing ayu me aku tok, sing ganteng me aku tok. Lo sing ngedum Gusti Allah kok sampean sing repot. Ya apa? Yang ketiga, at-tama'. Toma'. Kalau bahasa Indonesianya tamak. Jadi banyak bahasa Arab itu menjadi serapan bahasa Indonesia, banyak sekali. Maka tidak pantas lah ya kalau kemudian kita itu terus digiring untuk benci Arab. Dan ini pintu pembuka Pak. Lama-lama nanti benci Al-Quran karena Al-Quran bahasa apa? Bahasa Arab. Hati-hati, hati-hati. Yang ketiga tamak. Tamak itu apa? Rakus. Wes duwe bojo siji lah kok kepingin. Bu, sudah punya istri satu kepingin, punya dua kepingin, punya tiga kepingin. Kalau itu bukan tamak, lawang itu ndak apa-apa kok. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha. Oh, apal kalau itu ya. Fankihu. Saya khawatir ibu-ibu kalau baca An-Nisa itu ayat dilewati. Moh sing iki. Liwat berikutnya. Panjenengan nggih ngoten boleh khataman Quran. Ini An-Nisa ini panjenengan lewati ndak? Ya dibaca. Ngerti artinya. Diamalkan. Hati-hati. Ilmu itu menuntut untuk diamalkan. Mulai. Sudah, fokus. Kalau itu bukan tamak. Lah, tamak itu begini. Wis duwe cukup kepingin luwe. Sudah punya cukup kepingin lebih. Padahal panjenengan tahu ndak? Lebih ini sumber masalah. Lebih sumber masalah. Kolesterol kalau lebih bagaimana? Masalah. Gula darah kalau lebih bagaimana? Masalah. Apalagi asam urat kalau lebih apa? Ya seperti panjenengan sekarang, longgo silo gak kuat dikencengno, kenceng gak kuat diwalik nang buri gak kuat senden gak kuat geblak. Karena apa? Lebih. Semuanya kalau lebih tidak baik. Guyon lebih tidak baik. Fa inna likulli syai'in bad'un wa bad'ul adawati al-mizah. Segala sesuatu itu ada pembukaannya, dan pembukaan permusuhan itu candaan yang berlebihan. Wong iku lek guyone wis kakean biasane dadi apa? Mangkel. Kalau mangkel akhirnya apa? Musuhan. Itu tidak boleh lebih. Maka Imam Ahmad itu mengatakan begini, qalilun yakfi titik, tapi cukup.
sedikit tapi cukup. Khairun, lebih baik dibandingkan apa? Min kathirin yulhi, dibandingkan banyak tapi bikin kita lalai dari Allah. Nah, rata-rata ngono, Pak. Ingat cerita sahabat Nabi yang kemudian tidak pernah punya pakaian, melarat, kalau ke masjid baju gantian sama istri, sama Rasul didoakan kepingin apa kambing, ketika awal-awal sholatin genah, ketika kambingnya banyak mulai telat, kambingnya tambah banyak tidak pernah ke masjid karena lebih tomak. Hati-hati. Nah, sekarang kita jelaskan yang pertama, sombong. Hadirin sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada. Yang pertama, sombong, Bu. Saya akan jelaskan singkat, padat, insya Allah panjenengan jelas, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Yang pertama, pengertian dulu, sombong itu apa? Coba, Bu, sombong itu apa? Merasa besar, sok, gemede. Iya. Sekarang lihat penjelasannya. Al-kibru artinya adalah halatun yatakhassasu bihal insan min i'jabihi binafsih, keadaan yang dikhususkan untuk manusia ketika manusia itu merasa bangga dengan dirinya. Jadi awalnya sombong itu ujub. Maka Rasul mengatakan thalathun muhlikat, ada 3 perkara yang bikin manusia binasa. Ini panjenengan perlu tulis ini. Ada 3 perkara yang menjadikan manusia apa, Bu? Bu, binasa. Nomor 1, syuhun muta, medit sing dieloi. Angkat tangan yang tidak medit. Tidak ada. Karena tabiatnya manusia itu mesti kepingin memiliki dan tidak mau memberi. Tapi pelit ini kalau diikuti, dia membinasakan. Kenapa membinasakan? Karena kalau panjenengan meninggal dunia, panjenengan tidak punya bekal di sana. Sementara ketika panjenengan menyedekahkan, itu pada hakikatnya panjenengan bangun rumah di akhirat. Anda tahu Syekh Utsaimin? Syekh Utsaimin itu ketika didatengin oleh Raja Saudi, rumahnya sederhana banget di daerah Unaizah, sederhana banget. Bahkan AC-nya itu AC orang Arab zaman dulu, sing kotak-kotak gede-gede itu, yang luarnya kayak radio itu loh. Tahu AC zaman dulu. Kemudian Raja Saudi itu nawarin apa? Nawarin rumah di tempat yang sangat mewah. Tempatnya itu strategis. Ditawarin sama Syekh Utsaimin, ditolak. Nggak. Saya sedang bangun rumah dan hampir jadi. Di mana? Nyebut satu tempat di Sugio ini, kuburannya daerah mana? Apa? Namanya apa? Telogo. Syekh Utsaimin jawab, oh jangan dikasih rumah saya sedang bangun rumah daerah Telogo. Sama rajanya ditanya, serius lo mosok Syekh Utsaimin bohong? Oh ya wis. Raja pulang, istrinya Syekh Utsaimin seneng, alhamdulillah mas sampean bangun omah kok gak cerita-cerita, mau kasih surprise buat saya ya. Terus Syekh Utsaimin tanya, apa tadi? Plogo? Yo, plogo lah ya, plogo. Loh, Syekh Utsaimin ngomong sama istrinya, plogo itu kan kuburan. Enggak, kuburan. Lah, ya sudah, itu yang tak bangun sama saya. Nanti kalau saya mati, rumah saya sudah jadi. Istrinya bilang, oh alah, tak kira gaya omah tenanan. Nah, maka pelit yang dituruti itu membinasakan. Nomor 2, hawan muttaba', hawa nafsu yang tidak pernah dilawan, hawa nafsu yang terus dituruti, kepingin turu,
kepingin mangan, kepingin rekreasi, kepingin tidak pernah dilawan. Ini orang yang terjajah oleh hawa nafsunya. Tidak bisa. Kita ini manusia yang punya akal, punya hati. Hawa nafsu itu kudu disetir. Maka Rasul bilang seperti kekangnya kuda. Lek gak tali nih gak iso diarah no nganan ngiri gak iso. Maka hati kita, akal kita ini untuk nyetir hawa nafsu. Kepingin turu, oh gak oleh rek, wayai sholat. Kepingin makan, oh ndak boleh, hari ini waktunya saya puasa. Kepingin jalan-jalan, oh ndak boleh, uangnya untuk sedekah dulu. Itu hawa nafsu yang dituruti. Yang ketiga, ini yang sesuai. Apa yang membinasakan? I'jabul mar'i binafsihi. Ketika seorang manusia mulai muncul bangga diri. Kalau bahasa Malangnya gini, aku kok, gitu loh. Lamongan apa? Dewek. Panjenengan ingat film Kabayan zaman kita kecil dulu? Kabayan Tea. Ingat gak film itu? Itu bahasa sombong. Loh aku kok, masjidku kok, sekolahanku kok, omahku kok. Hati-hati, ini mulai. Loh mas, pengajiannya kok rame? Oh aku panitiane kok. Ya. Ini tidak ada request kalau ini tidak ada pakai request, ini asli keluar dari sini. Sudah begitu. Curjum jadi. Nah seperti ini Pak, kalau diteruskan akan memunculkan kesombongan. Akan memunculkan apa? Kesombongan. Saya mau tanya, Fir'aun, apa awal cerita sampai dia ngaku jadi Tuhan itu apa awal ceritanya? Mulai kecil gak tahu belas yang jenenge loro, ndak pernah sakit. Bahkan disebutkan dalam kitabnya Ibnu Katsir itu wahing. Panjenengan ngerti wahing? Bersin, ndak pernah. Fir'aun gak tahu wahing. Panuen, panu, penyakit ndak keren. Ndak pernah. Apalagi keseleo, apa maneh, asam urat, jauh. Karena ndak pernah sakit, akhirnya ujub. Aku kok gak tahu loro yo. Tonggo loro, sekretaris loro, bendahara loro, ketua PCM kok aman. Wah ini akhirnya kadang-kadang merasa apa? Jangan-jangan saya betul-betul Tuhan ini. Sampai titik terakhirnya apa? Ana rabbukumul a'la. Aku ini Tuhanmu yang paling tinggi. Sekarang Bu, lihat. Dosa pertama yang dilakukan di langit itu sombong. Dosa pertama yang terjadi di langit itu apa? Sombong. Seperti Bapak PCM tadi sampaikan, ketika iblis oleh Allah disuruh sujud kepada Nabi Adam. Dan di sini muncul pertanyaan, Ustadz, kok sujud kepada makhluk? Sujud itu kan kepada Allah. Ini iblis, ini berarti tauhidnya bagus. Rupamu bagus dari mana? Oh kok iblis tauhidnya? Ini iblis tidak mau sujud kecuali hanya kepada keliru. Tidak begitu. Karena sujud kepada Nabi Adam bukan sujud ibadah, tapi sujud penghormatan. Faham? Sujudnya bukan sujud apa? Ibadah, tapi sujud penghormatan, ta'zim. Sama panjenengan kan Muhammadiyah punya sekolahan banyak. Kalau Senin ada upacara bendera enggak? Ada hormat? Ada Pak orang yang mengatakan hormat bendera itu haram. Padahal kita hormat bendera itu bukan ibadah sama bendera. Bendera, anak ibadah sama inti. Tidak ada. Hormat bendera itu apa? Kita menghormati itu bendera. Karena itu lambang negara kita. Lu yo opo. Nah sudah iblis disuruh sujud. Apa yang terjadi Pak? Tidak mau. Tidak maunya karena apa? Karena ujub. Ujubnya apa?
aku diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah. La ya Rabb. Kalau bahasa kita nun sewu nggih, kalah senior. Iblis itu ngomong sama Allah, ya Allah, Adam junior, adik kelas. Di mana-mana yang ngospek itu kakak kelas, yang di ospek lagi kok kualik, kakak kelas di ospek sama adik kelas. Ndak mau. Ana khairun minhu. Aku luwe apik tekok kono. Sama seperti kita. Kelompokku luwe apik timbang kelompok sampean. Organisasiku luwe apik timbang organisasine. Ini hati-hati. Panjenengan mau tak cerita nih dah? Ini kisah nyata saya dengar sendiri. Mau? Oh, mau cerita ya, mau. Coba tak bacakan dalil. Liane Ustadz, kakean dalil. Nah, ini kejadian sudah lama sekali. Saya naik mikrolet dari Batu sampai Malang. Mikroletnya warnanya ungu. Waktu itu mikrolet sepi, yang naik cuma 3. Saya sama perempuan ibu-ibu 2. Yang satu gendong bayi. Nampaknya bukan orang dalam kota, nampaknya orang luar kota datang ke Batu mau ke Malang. Sudah dari perjalanan Batu ke Malang, Bu, kan ada Universitas Muhammadiyah Malang kampus 3 Telogomas. Itu kan masjidnya AR Fakhrudin ya apa? Besar gitu kan, keren gitu. Terus ibu-ibu itu nyeletuk bilang gini, ini non sewu ya, tapi nanti saya akan jelaskan dengan penjelasan yang tidak tendensius. Artinya ini podo kabeh. Ibu yang gendong anak ngomong sama temennya, mbak, masjidnya api yo. Iya mbak, api. Koncone nimpali, sayang yo, gue Muhammadiyah. Ya abang, ya abang. Masjidnya api yo, api, sayang godee Muhammadiyah. Artinya dia meremehkan Muhammadiyah. Coba kudu godee Muhammadiyah tambah api. Orang Muhammadiyah pun sama. Coba saya mau tanya, masjid Jamek rata-rata yang megang siapa? Teman-teman kita dari NU kan? Masjid Jamek itu kan strategis banget. Rata-rata alun-alun ngarepe masjid Jamek, alun-alun masjid Jamek, di Batu, di Malang, di mana-mana sama. Terus orang Muhammadiyah juga ngomong, masjid Jamek iki jane tau-pak lho. Pas ngarepe alun-alun, strategis, parkirannya yo apik, sayang sing nyekel NU. Loh. Coba. Nah, ini hati-hati, Pak. Setan itu mainnya halus. Kalau sudah seperti itu, nanti akhirnya muncul sombong, sama seperti iblis. Nah, sekarang begini, kita perlu hati-hati. Sombong itu tidak perlu besar, sedikit aja, itu gak pantas mlebu surga. Sedikit, sak titik. Panjenengan tahu mithqalu dzarrah, setitik biji sawi. Ini coba kamera ndak bisa ya. Ini kan meja ini kaca warna hitam. Kalau ada debu kelihatan enggak? Kelihatan. Nah, debu kecil di kaca hitam itulah mithqalu dzarratin. Tipis banget, kecil banget. Barang siapa yang dalam hatinya ada setitik kesombongan, maka sama Allah dia dibilang enggak pantas masuk surga. Angkat tangan yang enggak sombong. Ayo angkat tangan, silakan ibu-ibu. Monggo Pak, yang tidak punya sifat sombong, angkat tangan. Sombong kabeh. Saya salah tempat ceramah kayaknya ini ya. Coba yang pengen masuk surga, angkat tangan. Alah pret, lawang sombong kok pengen masuk surga. Surganya siapa? Panjenengan mau masuk surganya siapa? Lo itu lo yang punya surga ngomong, lek sombong gak oleh melbu. Sementara panjenengan kepingin melbu. Surgane sapa Pak Lek? Bule, surgane sinten? Nah itulah hadirin.
Sampai para sahabat pun merasa berat. Sahabat Nabi, abot. Nanti saya kasih tahu, apa obatnya biar tidak sombong. Apa sahabat Nabi bilang? Ketika Rasul mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Orang yang dalam hatinya ada setitik kesombongan, tidak bisa masuk surga. Sahabat bilang apa? Ya Rasul, kami suka kalau baju kami bagus, kami suka kalau alas kaki kami bagus. Apa itu sombong? Rasul bilang, bukan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan Allah suka dengan yang indah. Maka baju bagus, sendal bagus belum tentu sombong. Beda. Memang kalau awal pakainya wes kepingin pamer, yo itu sombong. Tapi kalau pakai baju mantesno awak, itu bukan sombong. Nenek saya dulu, waktu saya kecil itu, SMP kelas 2 atau kelas 3, itu nasehatin. Nenek saya itu pendiri Muhammadiyah Kota Batu, satu-satunya perempuan se-Indonesia pendiri Muhammadiyah. Umi saya ketua Aisyah 20 tahun gak digenti. Nggak tahu wedi genti apa ganok gentine, nggak tahu saya. Biasanya ganok gentine biasanya. Gak duwe bolon. Nah sudah, nenek saya bilang apa? Nak, orang itu pakai baju itu apa? Mantesno awak. Apa Bu mantesno awak itu? Saya siapa, mau kemana, ketemu siapa, itu kelambine kudu pantes. Maka kita pakai baju itu mantesno awak. Saya mau tanya, Persela Lamongan ya? Persela Lamongan, Arema. Panjenengan ke stadion Persela Lamongan, apa nama stadionnya? Surajaya. Panjenengan ke stadion pakai gamis putih, pakai surban putih, bawa tongkat, sebelah kiri selendang hijau. Panjenengan masuk ke lapangan, sama supporternya Persela dibilang apa? Dukune telat. Leo opong nang lapangan kok nggawe gamis. Begitu pula sebaliknya, panjenengan nang masjid lah kok pakai baju bola. Cristiano Ronaldo, wih, mualaf. Kita kaget, wih, ini yang mensyahadatkan siapa ini? Kok moro-moro mlebu masjid iki? Ya sama, ndak pantesnya. Maka kita pakai baju ini bukan sombong. Mantesno aku iki sopo, kate ketemu sopo, mau kemana? Sing pantes. Nah maka Rasul bilang, ndak, baju bagus, alas kaki bagus, tidak sombong. Sombong itu apa? Dua. Balik ke cerita yang tadi Pak. Batarul haq, menolak apa? Kebenaran. Wes seru bener, tapi ditolak. Ini awal orang jadi sombong. Contoh, dan insya Allah di teman-teman Muhammadiyah mudah-mudahan tidak ada. Amin. Datang kebenaran, dalilnya jelas, Al-Qur'annya jelas, hadisnya jelas, penjelasan ulamanya jelas. Hanya gara-gara yang membawakan kebenaran itu bukan orang kita, maka ditolak. Lah, coba sing ngomong kutuk sampean, aku gelem. Karena Anda yang ngomong, saya tidak mau. Itu namanya apa? Sombong. Nomor 2, wa ghamtun nas. Apa ghamtun nas itu? Memandang remeh manusia. Nah sekarang lihat, biar tidak sombong bagaimana resepnya? Bagaimana resep biar tidak sombong? Kira-kira apa Pak? Cek gak sombong itu apa? Bagaimana? Kumpul wong miskin, satu. Tapi kadang-kadang kumpul wong melarat malah kerasa gede. Malah sakwali aneh jane.
Kumpul wong sugih cek kroso melarat, tapi tampung dulu. Kumpul orang miskin. Yang kedua, kumpul orang sakit, kumpul orang soleh. Terus ayo, tidak dihukum kok salah, tak suruh pulang toh. Apa? Biar tidak sombong. Cuma satu. Panjenengan tahu tidak ucapannya para ulama? Rahimallahu mra'an arafa qadra nafsih. Semoga Allah merahmati seorang manusia yang tahu kapasitas dirinya. Jadi biar tidak sombong cuma satu Pak, tahu diri. Ikut tok. Tahu diri itu apa? Saya ini jujur. Tapi saya bukan termasuk orang yang mempermalukan diri sendiri di hadapan orang lain. Tidak. Anti saya mempermalukan diri sendiri di hadapan orang lain. Saya mau tanya, bongkar aibnya orang boleh tidak? Tidak boleh. Bongkar aib diri sendiri lebih tidak boleh. Luwih nemen gak oleh. Karena membongkar aib sendiri itu bikin dosa panjenengan sama Allah tidak diampuni. Maka Rasul mengatakan apa? Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua umatku sama Allah dosanya diampuni kecuali orang yang terang-terangan. Para sahabat bingung, ya Rasul, terang-terangan itu bagaimana? Seorang laki-laki atau perempuan melakukan dosa di malam hari, tidak ada yang tahu, sama Allah ditutupi. Besok pagi dia cerita, mambengi ngawe ini. Apa? Iku lho. Apa? Oh begitu. Gena hanya riku lho. Asik-asik wonge. Barang baru. Coba Allah tutup, dia yang bongkar, tidak diampuni sama Allah. Nah sudah, saya tidak akan bongkar aib saya, tapi saya berusaha jujur kepada diri sendiri dan kepada panjenengan. Saya Pak, kalau panjenengan tahu keseharian saya tidak wani ceramah ke sini, tidak berani saya. Panjenengan antusias mendengarkan saya gara-gara panjenengan bukan istri saya. Maka saya jarang ceramah ngajak istri Pak. Kalau saya ceramah ngajak istri, saya ngomongin Pak, dilarang sombong. Istri saya, ngomong apa? Terus saya ceramah, tahajud harus istiqomah. Tahajud itu ibadahnya orang soleh. Istri saya bilang, subuh digugah. Tidak asik. Maka tidak saya ajak istri saya. Biar ibu-ibu kira saya belum punya istri. Alhamdulillah. Malah ruwet ini ya. Nah sudah. Maka cuma satu obatnya sombong apa? Tahu diri. Maka gak usah gaya tok lah. Kita ini podo kabeh Pak. Kita ini cuma milih dosa yang berbeda saja. Lek dosane podo dosane. Cuma beda, saya milih dosa apa, panjenengan milih dosa yang lain. Mek ngono tok. Ada yang ndak ninggal sholat 5 waktu, tapi dosane ngelirik wong sing gak sholat dengan lirikan yang merendahkan. Dosa. Sing kono dosa gak sholat, sing kene ngremehno wong sing gak sholat. Podo. Nah maka cuma tahu diri aja. Sementara orang yang tidak sombong, oleh Allah dijamin derajatnya diangkat dan diberikan surga yang paling tinggi. Terus kita mau sombong apa sih Pak? Ada seorang laki-laki, anaknya pemimpin, lewat di hadapan Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Basri tidak berdiri, biasa. Allah apa? Biasa. Dan Rasul itu tidak suka ketika Rasul masuk masjid jamaah berdiri. Dia bilang, jelisu kata Rasulullah, duduk aja duduk. Ketika ada orang ketemu Nabi Muhammad, ndredeg. Nabi Muhammad bilang apa? Ihda. Mas, sing tenang mas. Innama ana abdun, aku ini hamba seperti kamu. Dan ibuku ta'kulul qadid, makanannya daging kering seperti ibumu. Kene ki podo. Kalau kita kan ndak. Kalau orang takut malah dinginekno. Wibawa. Iku kudu wibawa, iku sombong.
Beda. Nah, maka apa hadirin sekalian? Orang yang tawadhu sama Allah diangkat. Orang yang tawadhu oleh Allah dimasukkan ke dalam surga yang paling tinggi. Maka Allah katakan apa? Itulah negeri akhirat yang kami siapkan untuk orang-orang yang tidak menginginkan di dunia ketinggian. Wa man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Orang yang tawadhu karena Allah, sama Allah pasti diangkat. Berarti ingat, dosa yang pertama kejadian di langit apa? Sombong. Iblis mengaku dirinya lebih baik dibanding Nabi Adam, akhirnya iblis diusir dari surga. Ingat, karena sombong iblis diusir dari surga. Panjenengan sombong kepingin masuk surga. Lu kok saya rodok pinteran iblis ya. Nomor 2, hasad. Hasad itu apa, Pak? Iri, dengki kepada orang lain. Maka kita ini jujur ya, bersyukur banget sama Allah ketika dua perkara itu di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Berapa perkara? 2. Kalau 2 perkara ini di tangannya manusia, Pak, soro rib kita ini. Kok selamat yang 2 ini hak prerogatifnya siapa? Allah. Nomor 1 apa? Rezeki. Nomor 2 ajal. Nomor 1 apa? Rezeki. Kalau rezeki di tangan manusia, Pak, kita ini makan karak bendino kira-kira. Kenapa? Orang kaya gak gelem dum-dum, mereka tidak akan bagi. Tapi kita bersyukur rezeki itu di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Yang kedua apa? Ajal. Ajal itu kalau di tangan manusia, Pak, aduh ya Allah, mangkel titik mati, mati. Cemburu titik mati, sing dicemburui dibikin mati. Akhirnya sehari habis penduduk dunia ini. Kok selamat ajal itu ada di tangan Allah. Nah sekarang lihat, hasad itu, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hasad itu apa? Bughdhu ni'matillah 'alal ghair. Itu hasad. Nanti kalau ketambahan wa tamanni zawala ni'matil ghair, itu jahat. Tak bedain 2, Pak. Hasad dan jahat. Hasad itu apa? Benci ketika orang lain dapat nikmat. Itu hasad. Kalau ditambahi menginginkan nikmatnya orang lain hilang, itu bukan cuma hasad tapi jahat. Betul enggak? Saya mau tanya, yang bagi-bagi rezeki siapa? Bu, dijawab. Yang bagi-bagi rezeki siapa, Bu? Yang bagi-bagi situ ayu situ elek sinten, Bu? Allah. Yang dibagi rezeki itu milik siapa, Bu? Allah. Sekarang lihat, yang bagi Allah, yang dibagi sesuatu yang itu merupakan milik Allah. Kenapa panjenengan yang repot? Hah? Kok mediteram? Loh, ini lo punya Allah, yang bagi juga Allah. Kenapa panjenengan yang ribet? Kenapa panjenengan yang positif? Lu kok kono maneh? Lu. Lihat. Panjenengan hasad tidak sedikit pun merugikan orang yang panjenengan hasati. Iya apa enggak? Misalkan ada orang kaya di Sugio ini, Sugi, omai gawede. Terus panjenengan hasad. Apa kemudian tiba-tiba rumahnya kebakaran gitu? Bisa? Atau rumahnya besar, panjenengan hasad, moro-moro dadi cuwilik. Enggak juga kan? Terus panjenengan hasad, orang yang dihasati tahu apa enggak? Enggak tahu juga. Lu terus fungsinya apa?
tidak ngurangi nikmatnya orang, tidak pula menyakiti orang yang panjenengan hasad kepadanya, dan tidak menjadikan orang itu ngerti kalau panjenengan hasad. Lalu terus buat apa hasad? Hasad tidak merubah apapun. Sekarang lihat, hasad ini dosa pertama di bumi. Dosa pertama di langit tadi apa? Sombong. Dosa pertama di bumi apa? Hasad. Panjenengan tadi bilang Qabil dan Habil. Waktu kita SD dibilang apa? Qabil ganteng dirabekno mbek sing elek, Habil elek dirabekno oleh ayu. Itu waktu kita SD. Tapi jane yo genah lo ya. Lele ayu ketemu ayu ganteng petuk ayu anaknya apik, elek ketemu elek iki lho. Kan yo nampaknya kurang baik ya. Lo malah sing bener jane ngono ya, cek roto gitu loh. Sing ayu entukne sing elek golekne sing ayu. Nanti keturunannya kan yo jadi kayak kita gini. Diwara elek gak sepiro, diwara ganteng kok yo sombong eram. Wis pas lah, pas pokoknya pas. Putih eram yo gak, ireng eram yo ora, pesek eram yo gak, mancung eram yo ora. Kayak gini enak. Gak gampang sombong ya. Pas-pasan gitu lah, pantes gitu loh. Sudah, maka begini. Tapi dalam Al-Quran apa yang Allah katakan? إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. Ketika Allah perintahkan berkurban, yang satu kurbani apik, sing situ kurbani elek. Sing apik sama Allah diterima, yang jelek sama Allah ditolak. Apa yang terjadi? La aqtulannak, tak bunuh kamu. Jadi hati-hati loh ya. Hasad ini Pak bikin orang bisa membunuh orang lain. Jadi kalau ada orang hasad kemudian memfitnah panjenengan, itu ringan. Lo kok fitnah? Mateni kalau enteng. Ketika ada orang hasad bongkar aib panjenengan, itu ringan. Kenapa lo? Orang hasad itu bisa sampai membunuh. Buktinya Qabil dan Habil. Coba lihat, dibunuh. Kemudian panjenengan tahu keluarganya Nabi Yusuf? Iri ndak sama Nabi Yusuf? Iri ndak? Apa yang terjadi? Mereka mengatakan uqtulu Yusuf. Gampang. Nabi Yusuf ini dibunuh aja. Coba lihat Pak, orang yang hasad itu membunuh itu gampang, apalagi sekedar menjatuhkan kehormatan. Maka ini dosa paling menjijikkan. Yang lain bilang awit rahuhu arda yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Atau jangan dibunuh. Ya apa? Nabi Yusuf dibuang saja. Nanti bapak kita fokus sama kita. Setelah itu tobat jadi orang soleh. Loh kok enak eram? Itu ayatnya Pak. Wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Nanti setelah kita bunuh dia atau kita buang dia, kita tobat, sholat, jadi orang baik kita. Artinya apa? Hasad itu menjadikan dosa besar terasa ringan. Hasad itu menjadikan seakan-akan panjenengan punya kesempatan tobat, padahal belum tentu panjenengan punya umur akhirnya bisa tobat. Nah, maka saya katakan hasad ini penyakit paling menjijikkan. Penyakit paling apa? Menjijikkan. Maka saya bilang di Kediri, saya bilang di Malang, orang yang hatinya masih menyimpan sifat hasad, jangan ngaji tafsir, ojo kabotan. Jangan ngaji hadis, terlalu berat. Jangan ngaji tarikh, sirah, sejarah, ojo, gak manfaat. Ngaji rukun iman yang keenam. Ngaji apa? Rukun iman yang keberapa? 6. Iman kepada apa? Qadha dan qadar. Saya lahir Bu,
50.000 tahun sebelum saya lahir, Allah sudah nyatetin apa? 3. Rezeki, ajal, nasib. Itu dicatat sama Allah. Rezeki saya dicatat tidak akan berkurang. Ajal saya ditulis, tidak mungkin maju, tidak mungkin mundur. Nasib saya bahagia atau sengsara, Allah sudah tulis. Sekarang saya mau tanya ibu-ibu, tolong dijawab yang kompak ya. Bu, saya tanya panjenengan, Bu. Jodoh itu masuknya rezeki atau nasib? Wis bingung. Seneng saya kalau jamaah bingung gini. Berarti ceramai keren gitu ya. Bu, jodoh itu rezeki atau nasib? Ayo. Nasib. Kok iso oleh kon iki apa? Nah. Atau rezeki? Alhamdulillah oleh kuwi. Nah, coba yang mana? Lek api rezeki. Yang wajib disyukuri. Kalau jelek nasib yang wajib. Kan orang yang datang dalam hidup kita di antara dua. Bisa jadi nikmat yang harus disyukuri, bisa jadi ujian yang harus disabari. Nah, tergantung panjenengan noleh pas gini, gampangan ini, Bu. Panjenengan bisa tahu istri atau suami panjenengan itu rezeki atau nasib itu pas bangun tidur. Pas bangun tidur. Melek meripat, ceret, tolen. Lek jerone ati nelongso itu nasib. Ya Allah. Akhirnya bangun tidur doanya bukan alhamdulillahilladzi ahyana, bukan. Tapi apa? Rabbana afrigh alaina sabra. Ya Allah, kuati sabar kula ya Allah. Itu bangun tidur. Tapi kalau bangun tidur, seret tangi turu, melek meripat, buka mata, noleh. Alhamdulillah. Melarat oleh wong ayu. Nah, berarti itu apa? Rezeki. Maka doanya masuk. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Sudah. Panjenengan mau hasad seperti apapun sama orang lain, ndak ngerubah nasib panjenengan, ndak ngerubah nasib orang. Nah, sekarang begini, Rasulullah mengatakan, Bu, sini zuhur jam berapa? 17, baik, insya Allah pas. Rasulullah mengatakan, iyyakum wal hasada. Jangan sampai punya penyakit hasad. Kenapa? Fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Karena hasadmu itu memakan pahala solatmu, puasamu, ngajimu, sedekahmu, dimakan kalau panjenengan hasad. Sebagaimana api menghabiskan kayu bakar. Misalkan begini, ibu-ibu Aisyah ada pengajiannya enggak di sini? Ada. Ibu-ibu menyiapkan pengajian Aisyah perlu tenaga enggak? Perlu. Perlu pikiran enggak? Perlu biaya enggak? Perlu. Yang itu Anda lakukan sebulan sekali pengajian Aisyah. Datengin ustadz, bikin kue, bikin undangan, keluarin duit, pikiran, tenaga, semua keluar. Panjenengan meninggal dunia, bangkit di hadapan Allah, pahalanya 0. Pahalanya berapa? 0. Ya Allah, saya loh panitia pengajian Aisyah, saya yang ngundang ustadz, saya yang bikin kue, saya yang nyebar undangan. Ya Allah, mana pahala pengajian Aisyahnya? Ternyata apa? Dikasihkan tetangga sebelah sing gak ngaji. Loh ya Allah, gak ngaji lah kok entuk pahala. Iya. Kenapa?
Karena kamu hasad sama dia. Kenapa kamu hasad? Ternyata suami dia gebetan Anda waktu SMP. Buyar pahala sampean teh gara-gara hasad. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Enggak usah angkat tangan. Kok angkat tangan? Enggak usah. Angkat tangan. Enggak usah. Ibu-ibu saya aja enggak usah. Ya istighfar yang jero niati. Kenapa? Hasad itu menghabiskan apa, Bu? Pahala. Eman sholat kita, eman puasa kita, eman sodakoh kita, eman ngaji kita, eman tahajud kita, eman. Kalau kemudian hati masih menyimpan hasad. Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Ma khala jasadun min hasadin wadzaki yukhfi wal jahilu yubdi. Tidak ada seorang manusia pun yang selamat dari sifat hasad. Tidak ada. Tapi orang pinter hasadnya ditutup, tidak keluar lewat lisan, tidak keluar lewat perbuatan. Itu orang pinter. Hasadnya dilawan, tidak diucapkan, tidak dilakukan. Sementara orang bodoh hasadnya diikuti, rasan-rasan, bongkar aib, menjatuhkan kehormatan. Itu orang bodoh. Ada seorang laki-laki di zaman dulu umurnya 100 tahun lebih, giginya utuh, telinganya normal, matanya sehat, ingatannya kuat. Orang yang ketemu kaget, masih rutuli umrik, ini panjang umur, rahasianya apa? Jawabannya singkat, taraktul hasad fabaqiyal jasad. Apa rahasianya? Taraktul hasad fabaqiyal jasad. Aku tinggalkan hasad, maka jasadku sama Allah dijaga. Nah, maka bagaimana cara biar tidak hasad? 2. Bagaimana cara biar tidak hasad? 2. Nomor 1, doakan orang yang panjenengan hasad kepadanya. Bisa? Lek gak iso berarti gak kepengen waras. Obat pahit atau manis? Kenapa panjenengan minum obat yang pahit? Karena panjenengan kepingin sembuh, waras. Sama hasad. Lu Ustad, aku iki mangkel. Lah kok dikon ndongakne? Lho ya iku obate. Itu obatnya. Misalkan saingan usaha mebel, tetangga laris, jangan malah dihasati. Anda wis gak payu dosa maneh, double loro rugi nih. Mendingan didoakan, ya Allah, tonggoku sing laris ini ya Allah, jadikan rezekinya barokah. Akhirnya apa? Panjenengan didoakan malaikat, ati plong, ati tenang, ati seneng, hasadnya sembuh. Cara kedua ya apa? Orang yang panjenengan hasad kepadanya, bungkusno hadiah, beri hadiah. Dan ini saya pernah coba, sukses. Lu Ustadz yo hasad, nemen. Lu opo? Panjenengan mau tahu, Pak? Salah satu di dunia perustatan ini, itu saingan apa sekarang? Official. Duh ya apa? Ketawa. Di dunia ustadz sekarang, Pak, saingan apa? Official itu apa sih? Kru. Kamera, lighting, viewer YouTube, subscriber, follower Instagram, pengikut Facebook. Dosamu akeh, pahalamu entek. Gak usah ngeloki ngono-ngono iku. Gak usah diturutin. Gak usah diturutin. Mau apa? Ini semua Pak, alat ini alat. Mobil official, alat. Bukan itu yang kita tuju. Yang kita tuju bagaimana dakwah kita bisa luas manfaatnya untuk itu tok. Ini alat. Jangan sampai diperbudak sama alat. Nah, karena ini Pak, di kalangan ustadz itu ono hasad-hasadan Pak. Loh, jadwalnya kok akeh kono.
Loh, iki diundang nang Sugio aku kok ora. Loh, kono ono mobil official aku gak duwe mobil official numpak mikrolet. Saya ngaji naik sepeda motor 6 tahun, Mbak. Sepeda motoran Malang Mojokerto. Malang Kertosono, Malang Kediri, Kasembon Batu, udan deres tak lakoni. Nggak ada hasad-hasad sama orang yang punya mobil. Lo normal. Lo mosok moro-moro kepingin tuku pesawat pribadi, ngerampok sampean. Nggak bisa. Sudah. Nomor 1 biar nggak hasad apa? Doakan. Nomor 2, kasih hadiah. Saya pernah ngelakoni itu. Saya tidak cerita. Mangkel betul sama satu orang. Gara-gara biasalah ya, nama saya disebut sama dia. Mangkel jahat. Ya apa cara nih? Iki tidak boleh saya diperbudak sama hati saya. Hati harus saya yang ngontrol. Bungkus Pak, baju, gamis, kain, kopiah, Quran bungkus, rapi. Datang ke rumahnya, orangnya tidak ada. Orangnya tidak ada. Saya tulis surat, tidak WA loh. Surat. Karena beda Pak, nulis lewat WA sama nulis tangan surat itu luwe jeruan surat, ya Pak enggak? Tulis, afwan Ustadz, ini anak tadi ke rumah antum, nggak ketemu sama antum, barakallahu fiq, ini ada sedikit rezeki, hadiah buat antum. Cet, tanda tangan, cet. Nggak lama telepon, assalamualaikum Ustadz. Ya Allah Ustadz, antum tunggu sebentar, anak datang tadi. Biasanya nggak ngono. Ya apa? Itu yang ketiga. Terakhir, ketiga, penutup. Tamak. Tamak itu apa Pak? Rakus. Sekarang saya langsung pada hadisnya. Apa Rasul katakan, kalau manusia punya satu lembah berisi emas, maka dia minta lembah yang keberapa? 2. Kalau dia punya lembah yang kedua, dia minta lembah yang keberapa? 3. Dan panjenengan tahu Pak, ini sebab Nabi Adam turun dari surga. Bukan omongan saya. Kalau saya yang ngomong nanti diamuk, ya apa ngenyek Nabi Adam. Enggak. Ini ucapan Ibnu Qayyim. Tamak. Saya mau tanya, di surga itu semuanya enak apa ndak enak? Enak kabeh. Bahkan saya boleh sedikit lama dikit lagi ya. Panjenengan mau ndak tak cerita nih? Laki-laki yang protes sama khotib Jumat. Khotib Jumat diprotes. Iya. Khotibnya dindet. Pernah dengar cerita itu? Gini ceritanya. Syekh Umar Abdul Kafi, ini kisah nyata. Syekh Umar Abdul Kafi diundang pengajian ke luar negeri. Seret, naik pesawat pas hari Jumat. Akhirnya sholat Jumat di dekat bandara. Khotibnya ceramah berapi-api. Bu, dengerin, ini buat panjenengan ini. Khotibnya ceramah berapi-api. Ternyata ceramah berapi-api itu bukan ngomong jihad. Ngomongnya apa? Bidadari surga. Baca. Rambutnya, matanya, suaranya, kulit, ayu. Maka bapak-bapak kalau suruh milih istri apa bidadari surga, milih mana Pak? Milih mana? Gak usah gaya tok, milih mana? Oh, dua-duanya tidak boleh, satu. Bidadari istri kita yang ngentutan, nelek, ada. Bidadari surga, cantik, matanya biru, suaranya merdu, kulitnya putih, mulus, menyenangkan, aromanya wangi, tetap perawan. Ya apa? Sudah. Ketika itu khotib menjelaskan bidadari surga Pak, tiba-tiba dia bilang begini, walamma dakhalta ila jannatika ya Abdullah, ketika panjenengan masuk surga, panjenengan itu di pintu surga disambut perempuan cantik luar biasa. Langsung panjenengan bilang, oh, panjenengan semangat. Langsung si calon penghuni surga, ya Rabb, huril ain,
ini bidadari. Sama malaikat dibilang, mas, shh, iki penjaga pintu gerbang. Penjaga pintu gerbang secantik ini, ajib. Tambah redek, dakduk 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 dakduk. Sing jogo gerbang koyo ngene ayu nih, masuk dia ke dalam. Ketemu perempuan jauh lebih cantik dibanding yang di luar. Padahal yang di luar tadi sudah cantik. Jerit ini Pak, Allahu Akbar, hurul ain, yoiki. Sama malaikat didodok, tok sabar dilu. Iki penjaga ruang tamu. Nah, ruang tamu. Tambah redek dakduk dakduk dakduk. Itu jantung lek gak dicekel be Gusti Allah ucul itu. Sudah. Masuk ke ruang dalam. Ternyata betul ketemu perempuan yang paling cantik. Bilang apa? Ya Allah, hurul ain, yo iki sing tak goleki. Apa kata malaikatnya? Hei, sabar. Ini asisten pribadinya. Ajib. Tambah ayu. Baru dia buka pintu kamarnya, Bu. Cerek. Walamma dakhalta ila ghurfatik, ketika kamu masuk ke dalam kamarmu, istaqbalatka zaujatuka allati kanat fid dunya. Ternyata di dalam kamar panjenengan disambut istri panjenengan waktu di dunia. Geletek. Itu langsung jamaah Jumat protes. Ya Syekh, ittaqillah. Syekh, yang bener loh kalau ngomong. Gerbang ayu, ruang tengah ayu, asisten ayu, sing nyambut di kamar istri karuan gak usah mlebu mang. Ndek njobo lo karuan. Terus syekhnya bilang apa? Anqulu ilaikum hadithan min ahadithil Mustafa. Mas, jangan protes. Ini saya sampaikan kepada panjenengan hadithnya Kanjeng Nabi. Itu jamaah gak kalah pinter. Ya Syekh, ta'akkad la'allahu hadithun dhaif. Ya Syekh, ojo-ojo hadisnya dhaif iki. Lo mosok ngarep payu mburi bojo iki apa iki? Iki ojo dhaif iki kan. Dalam keadaan dia belum tahu. Ternyata syekhnya tadi mau ngomong, istrimu itu ketika nyambut kamu, dia lebih cantik dibanding yang lain. Iki terakhir. Coba dari awal ngomong gak jadi konflik itu. Nah ini sekarang sudah Nabi Adam di surga semuanya ada, semuanya boleh. Kulu washrabu hani'am bima kuntum ta'malun. Makan minum sesukamu. Tapi untuk Nabi Adam minadh zalimin, ini pohon satu ini jangan dideketin. Nanti kamu jadi orang zalim. Artinya apa? Ini larangan Allah. Lihat, surga semua boleh, tapi justru manusia tertarik dengan yang tidak boleh. Istri Anda cantik, tapi Anda lebih tertarik sama istri yang haram. Iya apa enggak? Saya mau cerita lagi khawatir wedi saya, waktunya sudah habis. Nah, maka artinya hati-hati. Nabi Adam saja, nabi. Allah ciptakan langsung dengan tangannya. Allah ciptakan di surga. Allah kasih istri. Tapi satu yang Allah larang, ternyata dia malah kepingin yang dilarang. Akhirnya turun ke dunia. Berarti apa? Hati-hati. Tamak itu menjerumuskan. Sekarang begini hadirin. Panjenengan tahu ndak ada satu istilah, setan itu nggoda manusia dengan satu kata. Apa katanya? Titik engkas. Ngerti titik engkas?
Apa titik engkas? Sedikit lagi. Contoh, ada orang di Sugio, soge. Apa Anda kira dia kemudian setelah kaya tidak kerja lagi? Tetap kerja kan? Golek apa wong wis soge? Ya setan tadi, setan bilang apa? Ayo mas, titik engkas. Setelah titik engkas itu dapat, setan datang. Ayo mas, mosok mek ngono tok, titik engkas. Kejar lagi yang titik. Yang titik engkas itu dapat, lego. Setan teko maneh, mas, mosok mek ngono tok mas, titik engkas. Nguber maneh titik, akhirnya mati, gak sempet nikmati yang dia punya, dikejar oleh titik. Hati-hati, itu orang tamak. Orang tamak itu tidak bisa menikmati uangnya. Orang tamak itu tidak bisa menikmati waktunya. Orang tamak itu tidak bisa menikmati apa yang dia punya, karena yang dipikir bukan apa yang dia punya, tapi dia dikejar oleh angan-angannya. Kesel uripe, gak sempet nikmati, gak sempet mensyukuri, tiba-tiba mati. Tidak enak orang tamak. Orang itu paling enak kalau punya sifat qanaah. Sampai Rasul bilang, qanaahlah dengan apa yang Allah berikan kepadamu, maka kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Barakallahu fikum. Semoga ada manfaatnya. Jadi ingat, 3 induk dosa: sombong, hasad, tamak. Kalau yang 3 ini panjenengan hilangkan, insya Allah hati panjenengan oleh Allah dijaga. Barakallahu fikum. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.